Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah dan hebat-hebat semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, siap belajar. Oke, walaupun anak-anak sekarang ini di jam terakhir, tapi anak-anak alhamdulillah semangatnya masih luar biasa. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Baidowi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Baidowi. Ada yang Zoom dari rumah bersama anak-anak STI Darut Taqwa dan juga anak-anak siswa-siswi kelas 6 se-Surabaya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan di kali ini Allah berikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Anak-anak, silakan siap, yang khusyuk, tengadakan tangan, dan juga kita untuk senantiasa memohon pada Allah dengan yang serius dan yang betul-betul khusyuk untuk berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa kepada Allah, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, selama 30 menit ke depan, anak-anak akan bersama dengan Pak Baidowi dari STI Darut Taqwa akan belajar bersama-sama tentang Asmaul Husna, ditemani anak-anak siswa-siswi Darut Taqwa, juga anak-anak Surabaya semuanya, kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tentu anak-anak ini masih ingat karena sudah pernah kita pelajari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5 kemarin. Ya, ini sudah pernah kita pelajari dan hari ini kita akan belajar kembali, tetapi tentunya tidak semuanya yang akan kita pelajari. Kita akan belajar hari ini 4 Asmaul Husna. Coba sebelum kita belajar yang 4 itu, kita belajar dulu apa sih Asmaul Husna itu? Apa sih nama-nama Allah yang indah itu? Coba di sini kita belajar bersama. Asmaul Husna, anak-anak tentu sudah tahu arti dari Asmaul Husna karena di kelas 4 dan 5 sudah pernah Pak Baidowi sampaikan juga. Oke? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya berapa anak-anak? Jumlahnya 99. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah Pak Bay sampaikan, hari ini kita akan belajar bersama-sama 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Somad, Allah yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Yang kedua Al-Muqtadir, Allah yang maha kuasa. Dan yang ketiga Al-Muqaddim, yaitu Allah maha mendahului. Dan Al-Baqi, Allah maha kekal. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya supaya kita lebih mengenal Allah, mari kita satu-satu kita pelajari. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasihnya Allah, sayangnya Allah, lebih dekat dengan Allah. Yang pertama anak-anak, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah As-Somad. Allah mempunyai sifat As-Somad, yaitu Allah yang maha dibutuhkan, Allah tempat meminta. Jadi semua hamba Allah termasuk kita anak-anak dalam meminta, memohon itu hanya kepada Allah. Allah kita jadikan tempat bersandar, Allah kita jadikan tempat bergantung hanya kepada Allah. Curhatnya juga kepada Allah. Semua keinginan, cita-cita, harapan, problematika
Kita semuanya kembalikan dan mohon untuk solusinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mesti akan kabulkan. Nah, itu anak-anak. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Nah, anak-anak, karena kita ini sudah dijanji oleh Allah, ayo banyak berdoa. Nah, ini juga diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, Pak Badawi tidak sendirian di sini. Ada anak-anak kelas 6 SDI Darut Taqwa. Halo anak-anak SDI Darut Taqwa. Sehat semuanya, bisa dengar Pak Badawi? Dan juga anak-anak kelas 6 se-Surabaya ini. Oke. Saya minta tolong untuk dibacakan ini surat Al-Ikhlas. Coba Ananda Alicia, silakan Ananda Alicia untuk membacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Shadaqallahul azim. Subhanallah, suaranya merdu. Ini calon ustazah, insya Allah doa kita ya. Oke anak-anak, di dalam surat Al-Ikhlas yang barusan teman kalian bacakan ini, ada pelajaran yang paling mendasar hari ini kita pelajari, yaitu ayat 2, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala urusan, segala yang kita butuhkan, memintanya kepada Allah. Jadi anak-anak, Allah itu maha sempurna. Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Tetapi yang butuh siapa anak-anak? Yang butuh adalah kita sebagai hambanya, kita sebagai manusia. Kita di rumah saja sudah butuh orang tua, kakak, adik, belum lagi kalau ingin belajar butuh bapak ibu guru dan lain sebagainya. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi kita harus senantiasa memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, lalu bagaimana sikap kita dan perilaku kita untuk mengimani Asmaul Husna As-Somad? Nah, ini yang pertama anak-anak. Kita harus jadikan keyakinan bahwa sandaran manusia adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam ada masalah, problematika, curhatnya kepada siapa anak-anak? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadi orang yang sukses, maka kita juga harus berusaha, berupaya, ikhtiar terus. Dan kalau Allah memberikan, kita dikabulkan, kita juga harus peduli dengan orang lain, selalu membantu dan memohon. Oke anak-anak, ini adalah pengertian dari surat dari As-Somad. Nah anak-anak, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, masih dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar Asmaul Husna As-Somad, kita lanjutkan lagi. Untuk yang bertanya ditahan dulu, nanti di segmen terakhir akan kita kasih waktu untuk tanya jawab. Oke anak-anak, SDI Darut Taqwa kelas 6 juga siswa-siswi kelas 6 se-Surabaya belajar bersama-sama dengan Pak Baidawi. Yang kedua, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Muqtadir. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa menentukan segala sesuatu. Nah, semua yang ada di bumi, semuanya yang kita berpijak ini, itu adalah atas kekuasaan Allah. Allah ciptakan langit, bumi, lautan. Kalau kita keluar, kita lihat hamparan
Apa anak-anak? Langit begitu indahnya. Itu adalah termasuk kekuasaan Allah. Allah ciptakan alam dan isinya. Itu juga atas kekuasaan Allah. Untuk itu anak-anak, tugas kita apa? Kewajiban kita apa anak-anak? Kewajiban kita adalah selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah nikmatnya kepada kita semuanya. Nah, anak-anak, sekarang coba kita renungkan sejenak anak-anak. Kita renungkan sejenak apa yang ada di dalam diri kita ini. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, menciptakan kita sebagai manusia sempurna sudah. Mulai dari kaki, tangan, diberikan mata untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengar, diberikan yang lebih sempurna lagi membedakan pada yang lain. Diberikan apa anak-anak? Akal untuk berpikir, untuk belajar. Itu tidak lain adalah merupakan pemberian anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Di anak-anak, belum lagi kita lihat panorama alam yang anak-anak pernah pergi ke Kenjeran, Surabaya ini ya. Kenjeran, coba kita lihat di sana, anak-anak duduk di sana, angin semilir, ombak. Anak-anak pergi ke Malang, melihat gunung begitu indahnya terbentang dari timur ke barat. Anak-anak mungkin yang pernah umroh dan haji melihat di sana hamparan apa anak-anak? Hamparan padang pasir yang luar biasa dan masih banyak lagi panorama alam yang semuanya itu menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya anak-anak, terjadinya ada Allah berkuasa, ada banjir bandang, ada tsunami, ada gunung meletus. Dan semuanya itu terjadi tidak lain adalah termasuk kekuasaan Allah, atas izin Allah anak-anak. Semuanya itu terjadi. Untuk itu kita sekarang tahu siapa sih di dunia ini yang paling hebat, paling kuat bisa menentukan. Nah, anak-anak sekarang bisa berpikir siapa mungkin yang paling hebat? Apakah Spiderman? Bukan. Yang paling hebat, paling kuat, paling berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini anak-anak kita lihat, subhanallah. Kalau kita lihat sekarang ini, kita baru melihat saja ini, belum ke sana. Sudah di hati ini enak, adem, ya. Lebih-lebih kita bisa duduk di tepi pantai dengan keluarga, terus bikin mainan di sana. Apalagi bisa ke puncak ini, ke gunung yang suka di sana. Nah, di sana bisa bermain dan mungkin anak-anak bisa juga melihat kebesaran Allah dengan membaca apa anak-anak? Subhanallah, karena melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang kita lihat planet-planet yang ada di semesta alam ini. Ada planet bumi, matahari, bulan. Kalau malam anak-anak keluar, coba lihat di atas kita. Ada bintang-bintang yang bertebaran. Nah, itu luar biasanya. Itu semuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, bagaimana sih sikap dan perilaku kita anak-anak? Kita tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita miliki. Diberikan cerdas, diberikan kekayaan, diberikan yang mungkin sudah bekerja, nggak boleh sombong. Semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus belajar semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus menerima. Nah, itu menerima semua ketentuan Allah, selalu berhusnudzan kepada Allah. Nah, kita sebagai siswa apa kewajiban kita? Belajar yang rajin dan juga beribadah. Oke, anak-anak, itu materi yang kedua dari Asmaul Husna, yaitu Al-Muqtadir. Nah, sekarang ada yang ketiga, yaitu Al-Muqaddim.
Al-Muqaddim itu Allah maha dahulu. Allah mendahului dari semua yang Pak Be sebutkan tadi. Ada gunung, ada alam, ada dunia, ada matahari. Semua itu ada dikarenakan Allah lebih dulu ada dan Allah menciptakan semuanya itu tadi. Jadi Allah ada lebih dahulu. Contoh anak-anak kalau di rumah ada kursi, di rumah ada meja. Coba di situ ada kursi, ada meja, pasti ada yang bikin. Siapa yang bikin? Pak Tukang. Nah sekarang kalau kita lihat ada meja, ada kursi, ada Pak Tukang. Siapa yang lebih dulu ada di situ anak-anak? Tentu yang lebih dulu ada adalah Pak Tukangnya. Pak Tukang ada lebih dulu, akhirnya bikin namanya kursi. Allah juga begitu, sebelum alam ini ada, Allah sudah ada. Nah lalu bagaimana sikap kita anak-anak dan perilaku kita dalam mengimani Allah ini Al-Muqaddim? Nah ini, kita harus mendahulukan apapun yang kita lakukan harus selalu yang terbaik, selalu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Harus menjadi orang yang terbaik, bermanfaat untuk orang lain. Nah ini anak-anak ya, baik untuk diri kita, untuk masa depan, untuk yang sekarang, harus memberikan manfaat yang besar. Nah kalau terkait dengan tugas kewajiban, jangan suka ditunda-tunda. Segera kerjakan supaya tugas kita tidak menumpuk, mendahulukan kepentingan umum. Nah ini anak-anak punya kewajiban untuk mengerjakan tugas kelompok, ingin bermain, mana yang didahulukan? Tugas kelompoknya. Begitu juga ini, dahulukan Allah sebelum yang lain. Kalau ada panggilan azan, segera datangi itu, terus kita ambil wudhu dan pergi sholat. Ada kewajiban untuk belajar, sementara kita masih main gadget, mana yang didulukan? Dahulukan kita belajar, mengaji dan seterusnya. Panggilan orang tua, sementara kita masih nonton. Nah kita juga sama, semuanya harus dahulukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, sudah 3 yang kita pelajari. As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim sudah kita pelajari. Sekarang Al-Baqi, tetapi anak-anak tetap di depan TV, jangan kemana-mana. Dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, kembali dengan Pak Bedawi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali. Coba saya sapa anak-anak yang di rumah. Ini masih ada yang jalan-jalan ini. Ayo Mas Fadil, itu kelihatan. Ayo duduk dulu, dengarkan penjelasan Pak Bedawi, ikuti sampai tuntas, baru kita nanti jalan-jalan. Oke, anak-anak SD Darut Taqwa kelas 6, semangat ya belajarnya. Oke, begitu juga siswi kelas 6, siswa-siswi kelas 6 se-Surabaya. Semangat terus walaupun ini kita belajar di jam terakhir, tetap harus semangat ya. Seperti Pak Bay ini juga semangat, karena untuk agama itu harus semangat terus. Ya anak-anak, yang keempat, yang terakhir kita pelajari hari ini adalah kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Baqi. Apa anak Al-Baqi itu? Allah maha kekal, Allah maha abadi. Siapa yang kekal, siapa yang abadi di seluruh jagat raya ini? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara semua ciptaan Allah yang Pak Be sebutkan dari awal tadi, ada gunung, ada alam, ada bumi, ada planet, semua yang merupakan ciptaan Allah termasuk kita. Nah, termasuk anak-anak. Nah, termasuk yang kita tempati. Semuanya ini nanti kekal atau tidak anak-anak? Kekal atau tidak anak-anak? Oke, tidak semuanya akan ada batasnya, hancur, lenyap, rusak, hilang. Sementara Allah yang maha kekal. Untuk itu anak-anak, ini kita bisa tahu sekarang
Apa yang harus kita lakukan? Sikap kita bagaimana ini? Sikap kita adalah, anak-anak, kita tanamkan keyakinan di dalam diri kita. Umur, harta, kekayaan, jabatan yang ada di dunia ini semuanya karena baru, semuanya itu bukan Allah, maka tidak akan kekal. Termasuk kita manusia, termasuk anak-anak. Nah, nggak ada yang kekal, ada batas waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada kematian kalau untuk manusia, untuk makhluk hidup. Oke. Yang kekal siapa, anak-anak? Yang kekal hanyalah Allah. Oke, anak-anak. Lalu yang ketiga, sikap dan bagaimana kita ini? Kita yakini bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita persiapkan, anak-anak? Yang harus kita persiapkan adalah kita senantiasa berbuat baik, berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena itu nanti yang hanya bisa kembali kepada Allah. Yang lainnya lenyap, lainnya hancur, lainnya ada batas akhirnya. Itu nanti yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, 4 Asmaul Husna sudah Pak Bay jelaskan. Mudah-mudahan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Anak-anak semakin rajin beribadah, anak-anak semakin sukses dalam belajar, anak-anak semakin berbakti kepada orang tua, karena mengerti itu semuanya adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, coba yang di rumah masih semangat belajarnya? Ini jam terakhir ini jam-jam yang menjadikan kadang-kadang kita ini harus istirahat. Nah, sebelum kita tutup, coba sebelum kita simpulkan, ada pertanyaan tidak dari anak-anak SDI Darut Taqwa kelas 6 dan siswa-siswi kelas 6 se-Surabaya? Coba ada pertanyaan dari penjelasan yang Pak B jelaskan dari awal tadi? Oke, ini ada yang ngacung ini. Mas Faisal. Oke, silakan Mas Faisal. Ya, Pak. Kan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat as-somad. Nah, kita kalau berdoa dengan baik yang benar dan baik itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, bagus, luar biasa Mas Faisal. Paham yang disampaikan Pak Baidawi. Tadi memang kewajiban kita itu berdoa. Lalu yang baik itu bagaimana berdoa itu? Kapan kita berdoa itu? Nah, berdoa itu anak-anak, kapanpun, dimanapun kita harus tetap berdoa kepada Allah. Berdoa itu artinya zikir, ingat kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang penting di tempat yang bersih, dalam kondisi bersih, bukan di tempat yang najis. Itu lebih-lebih kalau anak-anak lagi bersih, suci, habis sholat di tengah malam, menengadahkan tangan, menangis kepada Allah, curhat ke Allah, insya Allah doa-doanya segera didengarkan oleh Allah. Oke, ini jawaban Pak B. Singkat saja, mungkin ada pertanyaan lain dari siswa-siswi kelas 6 se-Surabaya. Oke, karena penjelasan Pak B ini sudah dari awal sampai akhir tadi banyak yang sudah dipahami, tapi kayaknya ini mau ada yang bertanya lagi ini. Masih bisa, masih ada waktu 1 menit. Ayo silakan. Coba Mas Rama, silakan Mas Rama. Pak Bay, saya mau bertanya, kalau semua alam ini akan hancur, lalu bagaimana dengan malaikat? Apakah ikut hancur atau tidak? Terima kasih Pak Bay. Oke, luar biasa. Pemahaman anak-anak ini semakin sempurna, semakin lengkap. Pak Bay nerangkan tadi mengenai kekuasaan Allah, mengenai Al-Baqi yang kekal. Apakah nanti setelah semua alam hancur, termasuk makhluk-makhluk yang lain hancur, ada batas akhirnya? Apakah malaikat juga akan hancur atau meninggal? Betul anak-anak. Jadi anak-anak, karena Allah itu kekal, Allah yang menciptakan, maka semua ciptaan Allah itu ada batasnya, ada akhirnya, dan itu akan ada meninggal kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena satu, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat juga sama, malaikat nanti juga akan meninggal. Nah, paham ya? Oke, singkat saja, nggak apa-apa. Masih ada satu lagi?
Cukup ya? Ayo cepet. Ini waktunya. Oke, cukup. Mungkin waktunya di lain waktu saja nggak apa-apa. Nanti bisa SMS, bisa tanya jawab di rumah, atau nanti bertanya dengan guru agamanya. Sekarang kita simpulkan anak-anak. Coba pelajaran hari ini yang kita pelajari dari awal sampai akhir, kita ada kesimpulan. Hari ini anak-anak kita belajar Asmaul Husna. Ada As-Somad. Apa artinya? Allah yang maha dibutuhkan. Yang kedua, Al-Muqtadir. Allah yang maha kuasa. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, Allah yang maha mendahului. Yang terakhir Al-Baqi, Allah yang maha kekal. Nah, ini kesimpulannya. Tentu anak-anak sudah paham, tetapi untuk mereview dari apa yang disampaikan Pak B tadi, silakan nanti tugas ini mandiri dikerjakan di rumah, dikumpulkan di guru agamanya masing-masing. Oke anak-anak, terima kasih untuk atensinya. Oke, tugas di rumahnya ini bisa dicatat ya, nanti dijawab di buku tulis, disampaikan di guru agamanya masing-masing ya. Terus sekarang kita tutup hari ini untuk pembelajarannya. Cukup kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap dalam program yang sama, yaitu belajar dari rumah bersama guruku.